Ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang konten kreator, maka salah satu hal yang paling kita tunggu dan yang paling kita nanti-nantikan adalah konten kita yang meledak, yang banyak penonton, atau bahasa sederhananya adalah FYP, teman-teman. Dan ini bukan menjadi rahasia umum, semua konten kreator ingin ini terjadi pada konten-konten mereka, baik itu konten kreator pemula maupun konten kreator yang sudah lama, konten kreator yang followersnya banyak maupun konten kreator yang followersnya sedikit, semuanya mau pasti kontennya itu meledak atau FYP, teman-teman. Karena kenapa? Ya, konten yang meledak atau FYP ini merupakan sebuah pusat atau inti dari sebuah perkembangan sebuah akun Facebook. Ya. Kalau akun Facebook kita tidak pernah ada 1 atau 2 video pun yang meledak, yang viewersnya banyak, teman-teman, ya, saya bisa jamin kalau misalnya akunnya itu pergerakannya atau perkembangannya sangat lambat sekali, teman-teman. Tapi coba lihat, ketika ada sebuah akun yang videonya meledak, ya, penontonnya puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, bahkan ada yang sampai 1 jutaan, maka semua otomatis akan berkembang. Dari segi komentar pasti banyak, ya. Konten yang meledak itu komentarnya pasti banyak. Kecuali komentarnya ini kita batasi atau kita tutup. Maka itu lain lagi. Pasti itu nggak bakalan ada orang yang bisa komentar, ya. Pasti meledak, ya. Kemudian yang kedua, like-nya juga pasti banyak, teman-teman, ya. Like-nya pasti banyak. Karena nggak mungkin kontennya sepi tapi like-nya banyak. Tapi kalau kontennya meledak atau FYP pasti like-nya juga banyak, ya. Kemudian selanjutnya pengikut juga pasti otomatis akan bertambah. Karena kenapa? Misalnya ya, konten kita yang nonton 100 ribuan, anggaplah dari 100 ribuan ini ada 10 ribu orang yang mengunjungi profil kita karena mungkin kita buat konten yang menarik, akhirnya mereka ngunjungin profil kita, ya. Kemudian dari 10 ribuan ini ya minimal berapa, misalnya 1000 atau 2000 orang yang ngefollow atau mengikuti kita. Belum lagi orang yang ketika ngelihat kemudian dia tertarik langsung memfollow atau mengikuti kita, itu banyak, teman-teman. Itu berasal dari mana? Semuanya berasal dari konten yang meledak atau konten yang FYP. Makanya ini adalah salah satu hal yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita nanti-nantikan ketika menjadi seorang konten kreator, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, teman-teman, bagaimana sih caranya agar membuat konten kita itu bisa meledak, bisa disukai oleh banyak orang ataupun FYP, teman-teman? Karena permasalahan yang banyak dimiliki oleh kreator sekarang yaitu kontennya itu penontonnya ngestak, penontonnya segitu-segitu aja, 100, 200, atau mungkin yang paling tinggi ya 1000-an, ya, teman-teman, nggak bisa lebih dari itu. Ya, ini permasalahan yang paling banyak terjadi kepada konten kreator di luar sana. Tapi di konten kali ini, teman-teman, saya mau sharing, ya. Ada salah satu tema konten yang menurut saya dari dulu sampai sekarang konten-konten ini itu temanya ini selalu laris manis, teman-teman. Penontonnya itu nggak pernah habis, ya. Selalu dinanti-nantikan, ya, kreativitasnya, ide-ide kontennya, dan banyak sekali ditiru oleh kreator zaman sekarang, banyak yang menerapkan tema konten ini. Ya, tema konten apakah itu? Nah, silakan teman-teman simak sampai selesai. Saya akan langsung katakan saat ini juga bahwasanya tema konten itu tidak lain dan tidak bukan adalah tema konten hiburan. Ya, tema konten hiburan, teman-teman. Kenapa? Dunia Facebook itu isinya kebanyakan para orang tua, ya, teman-teman. Ya, saya nggak tahu teman-teman yang nonton ini apakah orang tua semua atau anak muda, tapi ketahuilah kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia Facebook itu dipenuhi dengan orang tua. Beda lagi dengan dunia Instagram, itu kebanyakan Gen Z, ya. Gen Z yang ya anak muda, dewasa, ya. Kemudian untuk TikTok ini kebanyakan anak-anak dan juga anak muda. Tapi orang tua kebanyakan itu main di dunia Facebook, ya. Orang tua itu ketika mereka bermain Facebook biasanya, teman-teman, bukan hanya sekedar mereka ingin scrolling, mencari-cari informasi dan lain sebagainya, tapi mau menjadikan itu sebagai sarana hiburan. Karena banyak yang pulang dari kebun atau bahkan banyak yang sedang berkebun juga nyari konten-konten hiburan, ya. Bahkan orang tua saya sendiri, ya, teman-teman bapak saya itu kalau pulang dari sawah atau kebun kemudian dia buka handphone, itu bukaannya Facebook, nyari konten-konten hiburan yang lucu, yang bisa membuat mereka terhibur dan juga ketawa, ya. Dan ini merupakan sebuah sampel, ya, teman-teman, bahwasanya orang tua di luar sana yang memang mayoritas menggunakan Facebook itu mereka rata-rata mencari konten-konten hiburan semuanya di Facebook, teman-teman. Makanya coba teman-teman sekarang, coba teman-teman memberanikan diri untuk membuat konten hiburan, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu dari mana, buat konten-konten yang simple dulu, yang banyak disukai oleh banyak orang.
Contohnya apa ya? Konten-konten hiburan yang relevan ya, yang simple-simple. Contohnya kayak gini, yang relevan itu yang sesuai, yang banyak dialami oleh orang-orang lain. Misalnya saya lihat konten seorang ibu-ibu ya, kemudian dia sedang masak, tiba-tiba gasnya habis ya. Lagi masak tiba-tiba gas habis ya. Ini merupakan sebuah konten yang relevan karena banyak orang yang mengalami hal tersebut, teman-teman. Atau misalnya ya, istri lagi ngepel atau lagi bersihin rumah tapi suami malah asik santai-santai di rumah. Ini juga banyak yang terjadi kepada orang lain, teman-teman. Konten yang relevan ya. Akhirnya ketika orang nonton konten tersebut, mereka langsung membalikkan kejadian itu yang ditonton itu kepada dirinya. Wah, suami saya juga seperti ini nih. Wah, saya juga pernah seperti ini, masak sayur atau masak ikan tiba-tiba gasnya habis. Mereka langsung berkata seperti itu dalam hati mereka. Kenapa mereka nonton sampai habis? Karena itu. Karena alasannya konten yang relevan sesuai dengan realitas kehidupan mereka yang pernah mereka alami, teman-teman ya. Kemudian yang paling banyak juga saya lihat konten-konten hiburan lain. Konten hiburan itu bukan hanya konten lucu-lucu ya, teman-teman, yang buat ketawa, tapi juga konten hiburan itu ya. Misalnya konten-konten yang paling banyak juga hari ini itu tentang daily life, tentang keseharian rumah tangga seorang ibu-ibu rumah tangga yang ke kebun, kemudiannya semuanya dibuatin konten, tinggal diberikan saja suara di dalam kontennya nanti ya. Silakan coba teman-teman praktekkan, dan ini bukan hanya ibu-ibu ya, tapi dunia bapak-bapak, dunia anak muda juga menarik untuk dikemas menjadi konten seperti daily life ini. Jadi caranya itu ya, kita video ya, kegiatan kita semuanya jangan diisiin suara dulu ya, video dulu, kira-kira nanti ini kita akan ceritain apa. Kalau sudah ada gambaran, kita tinggal video-video pada saat kita melakukan hal tersebut. Kemudian barulah sampai di rumah kita gabungin semua videonya. Setelah itu kita baru buat narasinya. Narasinya ini bisa ditulis di kertas dulu, atau misalnya di handphone dulu, diketik toh. Setelah itu baru dinyalakan voice recordernya, direkam suaranya, dimasukkan ke dalam aplikasi editing, disesuaikan dengan isi video, teman-teman. Itu cara pertama. Tapi ada juga cara yang kedua, yang mana videonya ini kita masukin dulu semuanya, hilangin dulu suaranya semua, kemudian barulah kita rekam di aplikasi editingnya langsung. Kan ada gambar mic itu kan kadang ya, tinggal kita klik, kemudian kita langsung ceritakan aktivitasnya, teman-teman. Kalau salah bisa diulang kembali, tinggal teman-teman yang menyesuaikan. Nah, ini konten-konten yang sangat ramai sekali, yang saya lihat berseliweran, penontonnya bisa sampai tembus ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman ya, kalau kita anggap konten kita sekarang ini mentok viewsnya segitu-segitu aja, bisa jadi ya kita salah pilih tema, teman-teman. Kita mungkin harus mencoba keluar dari zona nyaman, misalnya kita coba tema-tema konten yang lain. Bisa jadi kita cocok dengan fashion konten tersebut. Oke, teman-teman, inilah konten yang bisa saya sharing ke teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.